Halo adik-adik kelas 10, apa kabarnya? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai cyanobacter, masih bagian dari eubakteri adik-adik ya. Jadi ganggang hijau biru. Nah, kita lihat di sini ini adalah contoh dari cyanobacter ya. Nah, cyanobacter ini termasuk dalam kingdom Monera adik-adik ya. Nah, dia kalau ada eubakteri dan archaebakteri, dia termasuk dalam kelompok eubakteri ya adik-adik. Nah, kita lihat sekarang ciri-ciri dari cyanobacter. Nah, cyanobacter sendiri sebenarnya disebut dengan ganggang hijau biru ya adik-adik ya. Kita lihat dulu ciri-cirinya. Yang pertama, dia merupakan organisme yang uniseluler, tapi juga ada yang multiseluler. Kalau pada bakteri kemarin kan umumnya, bukan umumnya ya, bakteri itu uniseluler. Nah, kalau cyanobacter ini ada yang juga multiseluler. Nah, yang uniseluler nanti umumnya berbentuk bulat dan biasanya cara hidupnya soliter ya, sendiri-sendiri. Tapi ada juga nih yang nanti berkelompok, berkoloni. Ini yang soliter contohnya. Nah, ini yang berkoloni adik-adik ya, rame-rame. Nah, kemudian yang multiseluler umumnya berbentuk benang. Oke, ini contohnya yaitu Oscillatoria, Rivularia, dan Hanabaina. Nah, sekarang kita lihat contoh ciri-ciri lainnya dari cyanobacter itu. Nah, cyanobacter itu sama seperti bakteri, dia masih prokariotik. Jadi belum memiliki inti sejati ya. Belum memiliki inti sejati atau dia tidak punya membran inti adik-adik ya. Nah, ciri lainnya dia sudah punya dinding sel juga. Dinding selnya dari peptida, hemiselulosa, dan ada yang selulosa. Kalau pada bakteri ingat ada peptidoglikan ya. Nah, ini dari peptida, hemiselulosa. Kemudian, nah ini dia. Dia punya pigmen biru kehijauan, makanya disebut dengan cyanobacter ya. Nah, selain itu dia punya pigmen, sebenarnya ada klorofil, terdiri dari klorofil, karoten, phycoerythrin untuk warna merah, dan phycocyanin untuk biru, ini agak kekuningan ya, orange karoten. Nah, cyanobacter ini karena dia punya pigmen tadi ya dan punya klorofil, pasti dia bisa berfotosintesis adik-adik ya, sehingga bersifat autotrof. Nah, kita lihat nih, tadi kan di awal dia termasuk dalam eukariotik, dalam eubakteri. Nah, ternyata dia mirip kepada bakteri gram negatif adik-adik dari lapisan peptidoglikannya yang tipis. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana dengan struktur tubuhnya? Struktur tubuh dari cyanobacter itu, dia juga punya lapisan lendir ya. Tadi punya dinding sel, membran plasma pasti punya. Nah, dia tadi bersifat autotrof, dia punya membran fotosintesis karena punya beberapa pigmen tadi ya. Kemudian ada granula penyimpanan hasil dari fotosintesis tadi. Ada bagian mesosom juga punya, sitoplasma, ribosom, DNA atau kromosomnya nukleoplasma, dan punya vakuola gas. Nah, ada bagian lainnya. Sebenarnya nanti, sebentar ya. Cyanobacter ini punya sel yang disebut dengan akinet. Nih, punya heterokis dan sel yang disebut dengan biosit. Akinet itu apa? Kita lihat di sini. Nah, sel ini kan besar ya dibandingkan sel yang lainnya yang pada umumnya, dan dia di sini berwarna hijau, lebih besar, dinding tebal, hijau karena ada cadangan makanan ya. Nah, dia juga mengandung endospora. Nanti dia berperan, si akinet ini, untuk mempertahankan diri dari lingkungan yang tidak menguntungkan. Jadi nanti sporanya ini bisa tumbuh. Sementara ini heterokis, nanti dia berperan dalam mengikat nitrogen karena ada enzim nitrogenase adik-adik ya. Nah, si heterokis ini, sel ini juga lebih besar, sama seperti akinet, dia juga dindingnya tebal, tapi peranannya yang berbeda dari si akinet untuk mengikat nitrogen.
Sementara si sel satu yang lagi, biosit ini, dia merupakan hasil pembelahan sel. Oke, dia tidak bisa, oke, dia bulat, punya klorofil, jadi lebih berperan untuk fotosintesis. Dia tidak berperan untuk memfiksasi nitrogen nanti adik-adik ya. Nih, ini sel biosit, hasil dari pembelahan sel. Nah, itu tadi bagian struktur dari cyanobacter termasuk sel yang dia punya. Sekarang kita lihat ciri lainnya. Nah, cyanobacter tidak memiliki alat gerak ya adik-adik, tidak punya flagel, tidak punya alat gerak lainnya. Nah, kemudian reproduksinya umumnya sih aseksual. Jadi ada yang mengatakan secara seksual belum ditemukan atau belum terlalu jelas. Tapi kalau aseksual sudah sangat jelas bagaimana cara cyanobacter ini melakukan reproduksi melalui pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan hormogonium adik-adik ya. Nanti kita bahas pada materi selanjutnya ya, pada pertemuan berikutnya untuk reproduksi. Nah, kemudian setelah ciri-ciri, kita lihat dulu klasifikasi. Nah, klasifikasinya ini sebenarnya berdasarkan bentuk dan ininya ya, cara hidupnya beberapa. Kalau kita lihat ini Chirocales, contohnya di sini Chirococcus, Gleocapsa, dan Microcystis. Nih, umumnya berbentuk bulat, tunggal atau berkelompok. Nah, warnanya biru kehijauan, memang cyanobacter. Nah, umumnya dia membentuk saput lendir dan pada tembok. Jadi seperti basah seperti itu ya. Nah, kemudian kelompok yang lain itu Ordo Chamaecyponales, dia tunggal atau berkoloni tapi bentuknya benang. Kalau tadi bulat ya yang sebelumnya. Nah, dia punya spora yang akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, ordo berikutnya adalah Hormogonales. Sama, dia berupa benang, sama seperti ordo yang nomor 2 tadi ya. Dan dia tidak bercabang dan membentuk hormogonium di sini. Ini contohnya dari Hormogonales. Ada Oscillatoria, yang ini berbentuk. Oke, ini Oscillatoria, kemudian Spirulina. Nah, spirulina ini yang terkenal dia berperan sebagai sumber protein ya adik-adik ya. Nanti ada disebut dengan PST, protein sel tunggal. Nah, ini nostos, bulat tapi dia menjadi seperti benang ya. Kemudian ada anabaina. Oke, ini punya heterofis dan akinet. Kemudian rifularia, dia tidak punya akinet. Oke, tapi dia di sini punya yang disebut dengan hormogonium adik-adik ya. Nah, itu pembagian atau ordo dari cyanobacter. Sekarang kita lanjut saja bagaimana dengan peranannya. Ternyata kalau kita lihat di sini, peranan pertama, cyanobacter ini berperan sebagai organisme perintis adik-adik ya. Mengapa disebut perintis? Karena suatu daerah yang sebelumnya belum bisa ditempatin oleh organisme, sangat misalnya masih berupa bebatuan, kosong dan sebagainya. Nah, dengan keberadaan si cyanobacter, ini contohnya nostos yang bersimbiosis dengan fungi, nanti membentuk lichenes. Oke, lichenes inilah yang nanti kemudian secara perlahan nanti melakukan bebatuan, kemudian hasil dari pelapukan batuan adalah tanah. Tanah nanti berarti tumbuh tanaman yang tingkat rendah dulu, sampai kemudian nanti beberapa waktu kemudian bisa terbentuk hutan di daerah tersebut misalnya adik-adik ya. Itu awalnya adalah peran dari organisme perintis. Nah, contohnya tadi nostos. Mengapa? Karena nostos ini nanti juga mengikat nitrogen ya adik-adik. Nanti dia bersimbiosis dengan fungi. Nah, kita lihat peranan yang kedua. Di sini ada Anabaina cicadae bersimbiosis dengan Pakis haji. Ada Anabaina azolae bersimbiosis dengan paku air, Azolla pinnata. Nah, mengapa bersimbiosis? Karena masing-masing tadi si Anabaina cicadae dan azolae bisa mengikat nitrogen. Nah, nitrogen ini nanti kan
Nah, dalam bentuk nitrat, nitrat nanti akan dipakai oleh tanaman ya. Nah, tapi ini pada paku air, ini pada pakai saji. Kemudian, dalam ekosistem perairan, si ganggang hijau biru ini atau dia berperan sebagai produsen ya, cyanobacter ini, dan yang terakhir dia berperan sebagai sumber protein tinggi, sumber pangan yang disebut dengan PST. Nah, itu tadi mengenai ganggang hijau biru atau cyanobacter, mulai dari ciri-ciri, kemudian klasifikasinya untuk ordonya dan peranannya ya adik-adik. Semoga kalian paham. Dan kalau ada yang belum dimengerti, masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian dalam kolom komentar ya. Kita bertemu pada materi selanjutnya adik-adik. Tetap semangat. Salam.